Tebu gak cuma menghasilkan gula yang bercita rasa manis saja loh. Bumbu penyedap bercita rasa gurih ini juga dihasilkan dari tebu, monosodium glutamat alias MSG, yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan micin. Bisa memberi rasa gurih umami. Kita siapkan dulu bahan baku pembuatnya. Truk tangki ini mengangkut tetes tebu atau molase yang asalnya dibawa dari pabrik gula. Teman-teman tahu nggak apa itu tetes tebu atau molase? Untuk membuat monosodium glutamat atau MSG dibutuhkan bahan baku berupa tetes tebu. Molase alias tetes tebu merupakan hasil sampingan dari penggilingan tebu. Bentuknya masih pekat dan kaya kandungan sukrosa. Kandungan gula sukrosa pada tetes tebu inilah yang dimanfaatkan dalam proses membuat MSG. Wah, tuh lihat, tetes tebu pilihan yang berkualitas punya warna hitam pekat yang sangat kental. Mirip kayak kecap kan? Artinya, kandungan gula pada tetes tebunya masih tinggi tuh. Gak cuma tetes tebu saja, ada bahan lain yang digunakan dalam membuat MSG, yaitu tepung singkong alias tapioka. Sip deh, proses selanjutnya untuk bikin monosodium glutamat atau MSG perlu melalui yang namanya proses fermentasi. Selanjutnya masuk ke tahap pemekatan nih. Larutan asam glutamat yang dihasilkan dari proses fermentasi kemudian diberi uap panas untuk mengurangi kandungan airnya di dalam tangki evaporator. Hasilnya, uap air naik ke tangki bagian atas, sementara asam glutamat yang masih pekat terpisah di tangki bagian bawah. Asam glutamat pekat selanjutnya bakal dimurnikan nih dan dinetralkan dengan cara kristalisasi. Kristal-kristal ini yang kemudian dipisah dan dikeringkan pakai mesin pengering bersuhu tinggi. Kristal MSG perlu diayak menggunakan mesin ayakan atau shifter. Jadi dipisah-pisah biar ukurannya seragam. Oh iya, teman-teman di rumah pasti punya pertanyaan deh. Kira-kira beneran berbahaya nggak sih buat kesehatan kalau kita mengkonsumsi MSG ini? Kan sering dibilang tuh MSG bisa mempengaruhi kecerdasan. Glutamat dalam MSG juga terdapat pada bahan makanan lain seperti susu, telur, daging, ikan, ayam, dan jamur yang bermanfaat bagi metabolisme tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. MSG sebagai bahan penyedap tambahan aman untuk digunakan, tidak melebihi ambang batas. Menurut Komisi Penasihat WHO untuk masalah bahan aditif makanan, ambang batas aman konsumsi MSG adalah 120 mg